Selamat sahabat, pada kita semua, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan mengenai kebenaran masa kini. Ellen G. White mengatakan bahwa ada banyak firman Tuhan, tetapi yang dibutuhkan kawanan domba sekarang adalah kebenaran masa kini. Untuk kita sekarang kebenaran masa kini itu untuk gereja MAK adalah binatang macan tutul itu siapa? Orang Davidian saja umumnya tidak mengenal binatang macan tutul. Contoh, di sini ini saya kutip dari tulisan saudara John Trinade dalam buku Hari Sabat dan Persiapan Memasuki Kerajaan Daud, halaman 279 paragraf 2 dikatakan. Jadi kalau binatang dari Wahyu 13 itu, binatang macan tutul misalnya, melambangkan dunia dalam masa kesusahan besar yang lalu di bawah dominasi kekuasaan gereja Roma Katolik. Jadi Wahyu 13 ini katanya adalah melambangkan dunia di masa kerajaan Roma Katolik. Maka patungnya yang akan datang akan melambangkan masa kesusahan besar di bawah dominasi kekuasaan gereja-gereja Protestan murtad. Gereja-gereja itulah yang akan memperoleh bantuan kekuatan sipil dari Amerika Serikat untuk memaksakan semua keputusannya. Kita selanjutnya beralih kepada binatang merah kermiji dari Wahyu pasal 17. Nah, jadi John Trinade mengatakan binatang macan tutul itu Wahyu 13 itu ayat 1 sampai 10 itu adalah melambangkan gereja Romawi Katolik. Nah, jadi maka patungnya adalah Wahyu 17 itu. Nah, gereja-gereja Protestan ya itu sudah benar. Tapi Wahyu pasal 17. Karena Wahyu pasal 13, 7 kepala itu adalah gereja-gereja Protestan juga di situ 7 kepala itu. Jadi 7 kepala itu di binatang macan tutul, di binatang Wahyu binatang merah ungu itu nah, sama gereja Protestan. Jadi persoalannya sekarang binatang Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 itu adalah menggambarkan gereja Roma Katolik. Kita baca satu lagi kutipan dari saudara John Trinate. Ini guru saya ini. Guru saya. Inilah guru yang kedua. Guru yang pertama adalah Bapak Hasringo-Ringo. Inilah yang kedua setelah saya ke Jakarta. Nah, dikatakan lagi di sini. Karena masa kesusahan besar yang lalu itu telah dilambangkan dengan binatang dari Wahyu pasal 13 di atas, maka masa kesusahan contoh saingannya yang akan datang tak dapat tiada akan dilambangkan dengan seekor binatang serupa, yaitulah patung dari binatang Wahyu 13 itu. Itu juga sebelum salah satu kepalanya terluka parah. Oleh sebab itu, maka patung dari binatang Wahyu pasal 13 itulah yang dimaksud kepada binatang dari nubuatan Wahyu pasal 17. Jadi
Dikatakan di sini yang dimaksud patung binatang itu adalah Wahyu pasal 17. Binatang merah kermiji atau binatang merah ungu. Nah, jadi binatang merah kermiji ini, Wahyu pasal 17 ini, tiruan dari mana? Tiruan dari Wahyu pasal, tiruan dari binatang Wahyu pasal 13 sebelum, ingat, sebelum ia mendapat luka. Nah, jadi persoalannya sekarang, di mana masanya binatang Wahyu pasal 13 ini? Sekarang begini, kita lihat di sini. Nah, inilah binatang macan tutul Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Jelas ya? Inilah binatang bertanduk kecil kepausan. Jelas ya? Inilah binatang bertanduk kecil itu yang diperintah oleh kepausan. Jadi kepausan ini menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun. 1260 tahun sejak tahun 538 sampai 1798. Nah, tadi dikatakan binatang ini, binatang macan tutul ini adalah masa kepausan. Ini kepausan. Masa 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 42 bulan, karena 42 bulan itu adalah 1260 hari. Nah, di sini juga berkuasa 1260 hari. Di sini berkuasa 1260 hari, tapi sebutannya bukan hari, tapi bulan, 42 bulan. Nah, jadi umumnya Davidian mengatakan 42 bulan ini, 42 bulan di sini adalah masa 120 tahun di sini. Nah, jadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh binatang ini? Jelas pertanyaannya? Nah, dikatakan tadi, contoh saingan yang dilakukan oleh kepausan ini adalah ini, binatang macan, binatang merah ungu, Wahyu pasal 17. Jadi berarti inilah binatangnya, Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10 dikatakan, jika seorang menerima tanda binatang dan patungnya, akan mendapat murka Allah. Pertanyaan seperti yang sudah saya jelaskan, binatang itu siapa, patungnya siapa? Lalu saudara John Terinade mengatakan dari penjelasan tadi, binatang itu ya ini, tiruannya ya ini. Tiruannya adalah binatang merah kermiji atau merah ungu. Kalau terjemahan lama merah kermiji, terjemahan sekarang merah ungu. Jadi kita pakai binatang merah ungu. Nah, jadi lalu sekarang pertanyaan, binatang macan tutul ini hidupnya kapan? Apa yang dilakukan oleh binatang macan tutul ini? Untuk umat Tuhan, ya jawabnya tidak ada.
Karena 42 bulan Wahyu 13 ayat 5 itu dikatakan itu peristiwa kepausan 1260 tahun. Nah, jadi inilah contoh saingannya. Berarti patungnya. Lalu hilanglah masa binatang ini. Karena dikatakan binatang ini akan menganiaya umat Tuhan 42 bulan itu. Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya sekarang dividen umumnya mengatakan 144.000 tidak akan mendapat aniaya, tidak akan menghadapi undang-undang hari Minggu. Karena itu tadi, karena 42 bulan itu karena harinya sama, lalu dikatakan itu masa kepausan. Nah, kenapa begitu? Sengaja Tuhan membuat begitu supaya ketahuan ini hanya untuk menguji siapa yang serius mempelajari firman Tuhan, siapa yang tidak. Contoh, pada waktu kita sama-sama belajar di rumah saudara John Trinade, beberapa tahun yang lalu, yang dipimpin oleh saudara Marbon, dari grup 10 anak darah. Waktu itu saya di sana membawa bagian saya menjelaskan mengenai binatang macan tutul ini. Saudara John Trinade marah-marah. Kadang-kadang keluar masuk. Ketemulah dengan saudara Ferry. Saudara, bukan Ferry, Jerry di luar. Dia katakan, saya nggak suka lihat gambar-gambar begituan katanya. Nah, ini binatang macan tutul ini. Saya nggak suka. Pusing saya melihat itu katanya. Kenapa pusing? Padahal dia komentari juga di dalam bukunya. Berarti mengomentari yang dia tidak tahu. Inilah bentuknya dividen umumnya. Karena ada masalah 1260 hari dan 42 bulan. Dikira sama, padahal tidak sama. Nah, lalu kalau kita seperti yang sudah saya jelaskan, binatang macan tutul inilah masanya si William Miller melukai kepausan dengan pedang bermata dua firman Tuhan. William Miller pertama, kemudian John Knox, kemudian John Wesley, kemudian Alexander Campbell, kemudian William Miller, kemudian Ellen G. White. Gereja MHK inilah yang terakhir melukai kepala binatang ini, kepausan. Nah, lalu sembuh tidaknya luka itu adalah di tangan gereja MAHK. Artinya, kalau gereja MAHK menolak kebenaran 3 kali, maka sembuh totallah luka ini. Karena dia dilukai 3 tahap, maka dia akan sembuhnya 3 tahap. Tahap pertama dilukai oleh Martin Luther mengenai gereja melalui firman Tuhan. Tahap keduanya dilukai oleh Jenderal Martir memukul tanduk. Tahap ketiga dilukai oleh bangsa-bangsa Protestan Eropa mencabut kuasa sipil kepausan sehingga kuasa sipil kepausan sehingga ia menjadi rakyat biasa. Itu 3 tahap.
Nah, kemudian sembuhnya juga harus 3 tahap. Nah, tahap pertama, kapan gereja MAHK menolak kebenaran? Pertama, 1888. Ketika Jones dan Wagoner membawa pekabaran pembenaran oleh iman di gereja MAHK ditolak oleh para pemimpin kita. Artinya sembuhlah kepala gereja. Sembuhnya bagaimana? Maksudnya selama sebelum kesembuhan yang pertama ini, setelah kuasa negara kepausan dicabut, maka pada waktu itu kalau mereka itu berbakti, mereka ketahuan lihat-lihat ke depan, siapa tahu ada musuh datang. Karena udah banyak yang mereka bunuh. Mereka takut, mereka dibunuh. Jadi ketar-ketir selama dalam perbaktian. Tapi sesudah luka, sembuh pertama, mereka tidak ketar-ketir lagi. Sudah kuat, ada hubungan apa namanya itu? Ada hubungan lah membuat mereka semangat melaksanakan upacara kebaktiannya. Nah, kemudian yang kedua, ketika Victor Kote membawa kebenaran di tahun 1929, itu juga ditolak oleh gereja MAHK. Maka pada tahun itu juga sembuhlah kuasa negara kepausan setelah, karena pada waktu itulah kuasa negara kepausan dikembalikan dan bertahta di Vatikan, itu yang sekarang. Nah, tadinya bukan di situ, sekarang ada di Vatikan. Jadi kepausan di sana bertahta sebagai raja di situ. Nah, kemudian ada satu lagi luka yang belum sembuh, ialah persatuan gereja-gereja dan negara-negara. Jadi istilahnya, kalau seorang pemain bola kakinya patah waktu main bola, maka diobati. Sesudah diobati, kakinya sudah bisa jalan, tetapi tenaganya butuh waktu untuk sembuh supaya bisa main bola lagi. Butuh waktu lama untuk main bola, walaupun kakinya sudah sembuh. Nah, begitulah kepala binatang ini, sudah sembuh, kepala gerejanya sembuh, kepala negaranya sembuh, tetapi satu lagi, kekuatan binatang ini, kuasa gereja-gereja dan negara-negara belum bersatu. Apa artinya belum bersatu? Artinya begini, negara-negara Eropa sering berperang. Inggris berperang, ya, Amerika juga sering berperang, tapi tidak pernah diajak gereja-gereja untuk ikut berperang. Itu membuktikan gereja dan tanduk-tanduk ini belum satu, masih berpisah. Lalu kapan mereka ini bersatu? Ialah pada waktu ada ancaman nanti untuk membinasakan, melenyapkan negara Israel di Palestina oleh negara-negara Timur Tengah yang akan dipimpin oleh Rusia, ateis Rusia. Maka pada waktu itulah Amerika akan menggalang persatuan gereja-gereja dan negara-negara untuk bersatu mempertahankan negara Israel di Palestina. Nah, ada yang perlu kita ingat, ketika Amerika berperang dengan Saddam Hussein di Kuwait,
Karena Saddam Hussein mau merebut Kuwait, rencananya mau merebut Arab, ladang minyak di sana. Lalu yang ketiga rencananya adalah untuk melenyapkan negara Israel. Nah, terjadilah perang, Saddam Hussein kalah. Kenapa Saddam Hussein dilenyapkan, ditangkap dan digantung? Oleh karena Saddam Hussein sudah mempersiapkan 1 juta serdadu untuk menyerang Yerusalem. 1 juta. Nah, lalu CIA karena tidak ada alasan untuk memerangi si Saddam Hussein, nggak ada alasan, maka CIA membuat informasi palsu, mengatakan, oh, si Saddam Hussein sudah mempersiapkan senjata, apa itu? Senjata kimia. Jadi ini harus dilenyapkan, Irak harus dilenyapkan katanya. Nah, orang mengatakan, loh, apa buktinya? Apa buktinya kalau Saddam Hussein sudah ada bukti apa belum? Itu ditanya waktu itu. Jawabnya apa? Kalau kami harus cari bukti, mati dulu. Kami tidak mau mati dulu, baru cari bukti. Nah, jadi masuk akal juga kan? Kami sudah ada, kami sudah tahu kalau dia menyiapkan alat perang kimia. Nah, setelah terjadi perang, si Saddam Hussein ditangkap dan digantung. Lalu wartawan periksa, mana apanya? Mana kimianya, senjata kimianya mana? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian kita lihat lagi. Pada waktu kampanye untuk Presiden Amerika, siapa itu yang orang hitam itu? Barack Obama. Barack Obama dengan Clinton waktu itu ya. Nah, pada waktu itu ada jajak pendapat. Jajak pendapat mengenai ekonomi, mengenai politik, dan mengenai apakah apakah saudara setuju memerangi Saddam Hussein atau tidak? Nah, apakah Anda setuju Ngomong-ngomong, saya tidak memerangi? bergerak dari tadi ya. Ya, Yang tampil di sini hanya gambar binatang tadi, memang masih itu ya? iya, Oh iya, 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 lanjut. masih cerita ini, Oke, oke, oke. masih cerita ini. Ini mengenai binatang macan tutul ini. Oke, lanjut, Jadi, lanjut. pada waktu itu, hmm, apa ya? Udah lupa saya. Udah tua ini rupanya. Saddam Jadi, Hussein. nah, Saddam Hussein. Jadi pada waktu itu si Barack Obama menang 2 poin, kalah dia 1 poin mengenai setuju atau tidak memerangi Saddam Hussein. Nah, dia kalah di situ. Artinya begini, Amerika walaupun mereka sudah tahu bahwa tidak ada
tidak ada di Irak senjata kimia. Tidak ada. Tetapi mereka setuju kalau Saddam Hussein ditangkap, diperangi. Kenapa? Karena rencananya si Saddam Hussein ini mereka semua sudah tahu sudah mempersiapkan 1 juta angkatan untuk melenyapkan Israel. Begitu. Nah, jadi kemudian yang penting kita perhatikan di sini adalah pada waktu si presiden sebelum apa tadi itu siapa itu ya? Nah, ada di Amerika istilah Orde Dunia Baru. Nah, George Bush. Pada waktu George Bush memerangi Saddam Hussein, yang pertama, dia dituntut oleh 100 pengacara supaya dipenjarakan ini karena membuat perang. Mengajak 21 negara waktu itu untuk memerangi negara lain. Padahal kita Kristen. Jadi ini harus ditangkap ini katanya. Walaupun tidak berhasil, tetapi gambaran kepada George Bush bahwa tidak akan ada damai di Palestina, akan diakhiri dengan perang. Maka dia mencetuskanlah program The New World Order, tatanan dunia baru, persatuan gereja-gereja dan negara-negara. Dan itu masih mendengung sampai sekarang. Katanya itu populer sampai sekarang itu. Artinya nanti seluruh dunia sudah tahu bahwa akan terjadi perang di Timur Tengah, di Palestina. Akan terjadi perang dahsyat. Tidak akan ada damai di sana. Itu hanya akan diselesaikan dengan perang. Makanya dicetuskan orde dunia baru itu, tatanan dunia baru. Nah, jadi kalau itu sudah digenapi, nah itu akan digenapi di masa perang. Kalau itu sudah digenapi, perang di Palestina, itu artinya 7 kepala dan 10 tanduk itu sudah bersatu, sudah sembuh. Sesudah sembuh, maka binatang ini akan menganiaya umat Tuhan. Berapa lama kita akan lihat nanti. Jadi 42 bulan itu akan kita lihat nanti berapa lama itu. Nah, jadi kalau itu sudah digenapi, persatuan gereja-gereja dan negara-negara, berarti sembuh yang ketiga itu sudah terjadi, maka pada waktu itulah umat Tuhan akan mendapat aniaya besar. Jadi bukan hanya di binatang bertanduk kecil aniaya besar itu, juga akan terjadi di binatang macan tutul setelah lukanya sembuh. Jadi artinya sebelum kepausan mendapat luka, dia berjaya menganiaya umat Tuhan 1260 tahun. Setelah dia luka, maka berhentilah aniaya. Lalu kapan aniaya diulangi lagi? Akan diulangi lagi setelah lukanya sembuh. Jadi sekarang belum sembuh total. Kalau Davidian mengatakan sudah sembuh, betul sudah sembuh, tetapi kesembuhannya adalah kesembuhan pertama dan kedua, gereja dan tanduk. Ada satu lagi yang mereka lupa, yang tidak diperhatikan, ialah persatuan gereja-gereja dan negara. Luka yang ketiga mereka lupa. Tongkak mengatakan itu di tahun 1870, luka yang ketiga itu adalah
kuasa negara kepausan dicabut. Artinya kuasa gereja dan negara pisah. Nah, inilah yang akan terjadi nanti, kuasa gereja-gereja dan negara-negara akan bersatu. Dan itu akan terjadi di masa perang. Inilah yang mereka tidak bisa lihat. Makanya guru kita si John Terinade mengatakan Wahyu 13 itu, masa aniaya Wahyu 13 itu di masa binatang macan tutul ini, ya, yang terjadi di sini dikatakan, oh itu di sini, itu di masa kepausan binatang bertanduk kecil. Disinilah kesalahannya. Umumnya orang-orang Depidian. Nah, kenapa begitu? Adalah karena sekarang kita sudah mendapatkan kebenaran masa kini. Mari kita baca dulu kebenaran masa kini. Nanti kita akan bahas ini. Kebenaran masa kini. Kebenaran masa kini. Banyak kebenaran yang indah terdapat di dalam firman Allah. Tetapi kebenaran masa kini, itulah yang dibutuhkan kawanan domba itu sekarang. Tulisan-tulisan permulaan halaman 137. Nah, apa itu kebenaran masa kini? Di dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu kepada Petrus dikatakan dalam Matius 16 ayat 19, engkau memegang kunci kerajaan surga. Yang kau ikat di bumi akan diikat di surga. Yang kau coret namanya di dunia ini, dicoret di surga. Nah, di gereja MAK, Ellen G. White, Victor Houthit, dan Donner, inilah yang membawa terang baru di gereja MAK, yang membawa kebenaran masa kini di zamannya masing-masing. Kita baca sekali lagi ya, banyak kebenaran yang indah terdapat di dalam firman Allah. Tetapi kebenaran masa kini, itulah yang dibutuhkan kawanan domba itu sekarang. Jadi sekarang ada kebenaran masa kini seperti dulu di masa Yohanes. Kebenaran masa kini di zaman Yohanes adalah Yesus anak Allah. Siapa yang menerima Yesus anak Allah, dia dicatat namanya di surga. Siapa yang tidak terima itu, namanya dicoret dari sana, dari surga. Nah, jadi sekarang begini. Orang-orang Davidian, guru-guru Davidian yang menguasai semua, hafal semua ayat Alkitab, hafal semua roh nubuat, hafal semua tongkat. Kalau ditolak kebenaran sekarang, maka semua yang mereka baca itu hilang, tidak berguna. Karena dikatakan, Victor Houthit mengatakan, menolak sebagian kebenaran sama dengan menolak semua kebenaran. Ingat ini. Menolak sebagian kebenaran adalah sama dengan menolak semua kebenaran. Nah, saya berpisah dengan guru saya, Saudara John Terinade, adalah setelah datang pekabaran dari Doneder mengatakan bahwa di samping 144.000 akan ada orang hidup yang akan selamat dari gereja MAK. Nah, kemudian pada tahun berikutnya datanglah buku dari saudara Doneder yang berjudul The Fall of the Protestant Nation, tetapi ditolak oleh saudara John Trinade, mengatakan ada kerikil-kerikil di sana. Kerikil apa maksudnya? Karena di situ ada juga tertulis
ada yang bersama. Itu dia sebutlah itu sebagai kerikil. Jadi saudara, jadi begitulah semua umumnya Davidian. Mungkin ada 50 kelompok Davidian di seluruh dunia. Siapa yang menolak Doneder berarti menolak kebenaran masa kini mengenai kebenaran yang diungkap oleh saudara Doneder. Jadi inilah yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita Davidian dan mission. Akhirnya nanti sesuai dengan nubuatan 100 akan muncul, 144.000 akan muncul dari gereja MAK yang melalui pekabaran tongkat dan pekabaran dari Doneder. Nah, jadi kita sekarang supaya giat belajar, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini kepada semua orang Davidian dan semua gereja anggota gereja MAK. Dan bukan hanya itu. Kita harus ingat, gereja MAK itu sudah ratusan, kira-kira 15 tahun yang lalu, ada pendeta dari gereja MAK namanya Yehezkiel Sababalak mengatakan ada 150-an gereja yang berasal dari gereja MAK. Ya mungkin sekarang sudah ada 200-an. Nah, kenapa begitu meninggalkan gereja MAK? Karena gereja MAK mereka tahu gereja MAK adalah miskin, buta dan telanjang. Ngapain di situ? Pisah kita katanya. Nah, setelah mereka pisah, apakah mereka tidak miskin, buta dan telanjang? Ya sama saja seperti gereja Metro, gereja Reform Movement, gereja siapa itu? Ada satu lagi di sini di Jakarta muncul itu gereja gereja Presbyterian. Bukan. Gereja Present Truth. Nah, Present Truth. Nah, itu yang kelihatan di sini. Tapi di samping itu masih ada banyak di seluruh dunia katanya. Nah, tanda-tandanya kalau itu anak cucu yang berasal dari gereja MAK adalah percaya pekabaran 3 malaikat itu saja. Jadi semua gereja yang percaya pekabaran 3 malaikat itu adalah berasal dari gereja MAK. Dan tugas kita untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Karena mereka akan ikut dibersihkan dalam pembantaian Yehezkiel 9 bila terjadi di gereja MAK. Maka mereka tidak akan dibantai dalam pembantaian Yehezkiel 9 kalau mereka tidak dengar dulu pekabaran. Mereka dengar dulu pekabaran baru mereka bisa kena. Kalau mereka tidak dengar pekabaran, mereka akan mengatakan, ya kami tidak kenal itu, tidak tahu kami itu. Nah, jadi itulah sebabnya panjang masa ini, karena kita sekarang lagi mempersiapkan diri untuk tujuan besar nanti sebagai seruan nyaring untuk gereja MAK dan anak cucunya yang berasal dari gereja MAK. Jadi sebagai kebenaran masa kini untuk sekarang adalah di masa Doneder ini ialah pekabaran malaikat ketiga di masa 42 bulan itu. Ya. Nah, di masa Ellen G. White adalah pekabaran 3 malaikat. Nah, tapi belum lengkap semua. Kemudian Victor Hote membawakan pekabaran mengenai berdirinya kerajaan. Kemudian Doneder mengenai pekabaran malaikat ketiga. Semua ini kalau sudah bersatu, lengkaplah pekabaran untuk gereja MAK.
Bila seorang saudara menerima terang baru atas kitab suci, dia harus menjelaskan pendiriannya secara terbuka. Dan semua pendeta harus menyelidiki kitab suci secara terbuka untuk melihat apakah pokok-pokok yang disampaikan didukung firman yang diilhamkan. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah tamah terhadap semua orang. Tulisan Testimonies to Minister halaman 30-31. Jadi, pendeta-pendeta tidak boleh mengajak bertengkar. Jangan diusir orang Davidian. Orang Davidian diusir itu sudah salah. Karena beda pendapat. Kenapa diusir? Karena tidak bisa diajak ngomong. Tidak bisa diajak diskusi. Karena mereka sudah tahu kalau pengertian mereka dangkal. Jauh di bawah pengertian Davidian. Makanya langsung diusir. Supaya tidak sempat diskusi. Kemudian saya melihat malaikat yang ketiga memilih gandum dari lalang dan memeterai atau mengikat gandum untuk lumbung di surga. Tulisan-tulisan permulaan halaman 226. Jadi pekabaran malaikat ketiga itulah Wahyu pasal 13 mengenai binatang macan tutul. Nah, apabila luka yang ketiga itu sudah sembuh, maka pada waktu itulah pemilihan siapa gandum, siapa lalang. Disitulah pemeteraian untuk mengikat gandum untuk dibawa ke lumbung surga. Apa artinya pemeteraian? Pemeteraian itu adalah supaya hidup tanpa dosa. Kita bisa hidup tanpa dosa apabila diancam hukuman mati. Barulah berdoa dan berdoa tidak pernah putus doa. Mulutnya katanya setiap hari komak kami. Minta pertolongan kepada Tuhan supaya ditolong dalam bahaya besar. Maka pada masa itulah umat Tuhan akan menjadi termeterai hidup tanpa dosa seperti para rasul hidup tanpa dosa mendapat meterai dipenuhi dengan roh suci setelah nyawanya terancam setelah Yesus naik ke surga nyawa mereka diancam kematian diancam dibunuh. Selama Yesus bersama mereka 40 hari, kemanapun mereka pergi, nggak ada takutnya. Karena ada Yesus. Nggak ada yang berani menyentuh Yesus, menyentuh rasul-rasul. Takut semua orang jauhi. Tapi setelah Yesus tidak lagi bersama mereka, mereka ketakutan. Lalu mereka berdoa, 10 hari berdoa, tadinya 5 menit nggak sanggup berdoa, langsung tidur. Sekarang 10 hari berdoa dan berdoa, maka mereka pun dipenuhi dengan roh termeterai. Begitulah kita nanti. Jadi supaya kita bisa termeterai, hanya melalui ada ancaman hukuman mati di masa perang dahsyat di Yerusalem. Maka ini yang kita tunggu. Ingat, fungsi pekabaran malaikat ketiga adalah untuk memeteraikan dan mengikat gandum untuk lumbung surga. Ini tujuannya, tujuan Tuhan ini, pekabaran malaikat ketiga. Kemudian saya melihat malaikat hebat lainnya, Wahyu 18 ayat 1, malaikat keempat. Diperintahkan supaya turun ke bumi untuk menyatukan suaranya dengan malaikat yang ketiga dan memberi kuasa dan kekuatan
pada pekabarannya. Kuasa dan kemuliaan besar diberikan kepada malaikat itu. Dan ketika ia turun, maka bumi di gereja MAK teranglah dengan kemuliaannya. Wahyu, tulisan-tulisan permulaan halaman 473. Kuasa dan kemuliaan besar artinya kuasa menuruti semua perintah Tuhan. Kemuliaan mulia, kata lawan mulia adalah hina. Orang yang melanggar hukum di hadapan Tuhan itu hina. Orang yang menurut hukum itu mulia. Jadi maksud kemuliaan di sini, kemuliaan besar adalah kuasa penurutan kepada perintah Tuhan di dalam pekabaran malaikat ketiga. Maka bumi, anggota gereja MAHK, Davidian, dan yang lain yang menerima pekabaran malaikat ketiga itu akan menjadi terang dengan kemuliaannya, menuruti segala perintah Tuhan. Nah, itulah pekabaran malaikat pertama itu, tujuannya, tugasnya. Jadi supaya kita bisa tahu apa isi pekabaran malaikat ketiga, maka kita harus bertanya kepada juru kabar pekabaran malaikat keempat itu. Nah, karena dia yang tahu, itulah Doneder, Victor Hotep dan Doneder. Dikatakan kuasa dan kemuliaan besar diberikan kepada malaikat itu, artinya ini masih diteruskan ini. Jadi artinya adalah kuasa untuk menuruti segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan sehingga menjadi sempurna hidup tanpa dosa, barulah termeterai. Nah, jadi termeterai itu adalah sebelum perang. Karena sesudah termeterai, nah, sudah sempurna hidup tanpa dosa, barulah empat angin itu dilepas. Itulah perang dahsyat. Perang dunia ketiga di Yerusalem. Itu tujuannya untuk menguji, membuktikan bahwa kita sudah termeterai, artinya siap mati untuk tidak melakukan dosa. Dosa apa saja. Nah, itu maksudnya. Itu arti termeterai, siap mati untuk tidak melakukan dosa. Dan diancamlah di sana kematian untuk kita. Kita tidak mau melanggar hukum, maka kita akan dibawa ke kerajaan di Palestina setelah Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Gereja telah berbalik dari Kristus sebagai pemimpinnya dan terus mundur menuju Mesir. Nah, salah satu fakta mundur ke Mesir adalah mengubah logo gereja akan membuat semua anggota gereja akan tidak mengerti pekabaran malaikat ketiga. Menjadi lalang. Ini salah satu bukti. Logo diganti. Artinya mereka tidak mau lagi mempelajari apa itu pekabaran tiga malaikat. Banyak yang melihat rantai kebenaran yang sempurna dalam pekabaran malaikat itu. Dan dengan senang menerimanya secara teratur. Lalu mengikut Yesus dengan iman masuk ke dalam bait suci yang di surga itu. Pekabaran ini dinyatakan kepada saya sebagai suatu jangkar bagi umat Tuhan. Mereka yang mengerti dan menerimanya akan terpelihara dari amukan arus penipuan setan yang banyak itu. Jadi pekabaran tiga malaikat adalah merupakan jangkar bagi umat Tuhan supaya bebas dari penipuan setan. Jadi mereka yang tidak terima apa yang diajarkan oleh
Yang terakhir mengenai pekabaran tiga malaikat itu yang dibawakan oleh saudara Doneder, ya nanti kena tipuan setan. Jadi mereka umumnya orang-orang Davidian bangga dengan pekabaran yang mereka bawakan ke gereja, yang gereja tidak tahu. Tapi satu kebenaran ditolak, tongkat mengatakan menolak sebahagian kebenaran sama dengan menolak semua. Nah, seperti yang saya katakan, kebenaran itu sama dengan bawang merah. Semakin besar bawangnya, ya, semakin kuatlah tumbuhnya. Tetapi kalau apa itu namanya itu, kalau bakal kalau bakal kalau bakal dari tunasnya itu ada bolong, matilah dia, nggak ada gunanya. Begitu juga kebenaran ini. Hafal semua Alkitab, hafal semua roh nubuat, hafal semua tongkat. Tetapi kebenaran masa kini ditolak, habis semuanya. Seperti pada waktu Tuhan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Yang kau ikat di dunia, terikat di surga. Yang kau coret di bumi, dicoret di surga. Semua imam-imam, orang-orang Farisi yang hafal semua Alkitab Perjanjian Lama, tidak ada gunanya kalau mereka menolak Yesus sebagai anak Allah. Karena itulah sebagai kebenaran masa kini yang diperlukan adalah kebenaran masa kini pada zamannya masing-masing. Nah, kalau itu ditolak, habislah nasib mereka. Begitu juga sampai sekarang. Kalau mereka menolak Doneder, habis nasibnya. Tetapi belum semua mendengar, inilah tugas kita. Supaya memperdengarkan tugas ini kepada semua anggota gereja MAK dan semua anggota Davidian dan semua gereja-gereja yang percaya pekabaran tiga malaikat ratusan jumlahnya. Jadi tugas kita besar ya. Makanya kita harus banyak berdoa. Baik, sampai di sini mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Oke, selamat malam. Oh ya, Jadi sudah begitu jelas apa yang disampaikan di dalam buku Amaran sekarang jilid 1 ya, nomor yang ke-47 ya, berdasarkan Yeremia pasal 30. Jadi sudah dijelaskan di nubuatan Yeremia pasal 30 ini bahwa Yeremia 30 ayat 1 sampai 3 sampai 4 ayat 4 sampai 6. Jadi tentang berbagai kesusahan yang akan dialami oleh umat Tuhan. ya, ya. Nah, judul yang dibahas oleh Victor Lotte, masa kesusahan Yakub, Yehuda dan Israel pulang. Oh ya, ya. Jadi Pulang. artinya sebelum umat Tuhan pulang, Ya, mereka ya, mengalami masa kesusahan Yakub. Nah, ya, masa kesusahan Yakub ini berbagai peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Karena iya, Yeremia sudah disuruh tulis oleh Tuhan. Jadi saya baca Yeremia 30 ayat 1 sampai 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, bunyinya, suratkanlah olehmu semua firman yang telah kukatakan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Karena sesungguhnya hari-hari itu akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghantarkan lagi tawanan umatku Israel dan Yehuda. Demikianlah firman Tuhan.
Dan aku akan membuat mereka itu kembali ke negerinya yang sudah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Maka mereka akan memilikinya. Jadi berdasarkan nubuatan Yeremia ayat 1 sampai 3, bahwa Yeremia disuruh tulis firman yang disampaikan Tuhan kepadanya dalam sebuah buku. Dan tentunya kita mengenal itu sekarang sebagai buku kitab Yeremia. Alasan apa? Alasan kenapa diperintahkan Yeremia supaya ditulis? Alasannya adalah karena Tuhan sesungguhnya hari-hari itu akan datang. Jadi Tuhan katakan bahwa pasti itu akan datang suatu hari kelak, bahwa Tuhan akan mengumpulkan umatnya Israel dan Yehuda untuk dikembalikan ke negeri mereka, nenek moyang mereka. Maka mereka akan memilikinya. Nah, ini nubuatan Yeremia dalam perjanjian lama tentang janji Tuhan. Kalau dalam buku Wahyu sudah sangat jelas, ini tercatat dalam buku Wahyu pasal 7. Yaitu Israel dan Yehuda dalam perjanjian baru ditemukan dalam buku Wahyu pasal 7. Yaitu 100. Yohanes melihat mereka yang dimeteraikan itu 12.000 dari setiap suku, 194.000 dari 12 suku bangsa Israel. Dari Yehuda dan Israel. Tetapi sebelum mereka katanya pulang, Yeremia sudah menulis. Maka inilah firman yang telah dikatakan Tuhan akan hal Israel dan Yehuda. Karena demikianlah firman Tuhan. Kamu sudah mendengar sebuah suara. Kami sudah mendengar sebuah suara gemetaran, ketakutan, dan bukan perdamaian. Tanyakanlah olehmu sekarang, dan lihatlah apakah ada orang laki-laki menderita kesakitan hendak beranak. Mengapa kulihat setiap orang laki-laki dengan tangannya di pinggangnya, bagaikan seorang wanita sedang kesakitan hendak beranak, dan semua wajah berubah menjadi pucat. Jadi di sini Tuhan sudah menubuatkan kepada Yeremia bahwa akan suatu kesusahan yang sangat menakutkan yang akan terjadi sebelum mereka kembali ke tanah air mereka sendiri atau kembali ke Palestina. Umat-umat Tuhan itu akan mengalami kesusahan yang sangat menakutkan dan semua wajah pucat. Jadi kalau wajah merah itu artinya senang atau marah atau mungkin berani. Tetapi kalau pucat, ini suatu tanda satu ketakutan atau kesakitan. Orang sakit atau orang yang sangat menderita dia akan pucat mukanya. Dan dilihat memang pucat, tidak ada yang merah. Jadi kalau ada orang Davidian yang mengatakan dia berani menghadapi itu, tapi Tuhan mengatakan mukamu akan pucat nantinya. Kamu akan sakit, akan menderita kesusahan yang sangat besar. Jadi itulah nubuatan Yeremia meramalkan sebagaimana di ayat 7 diperjelas. Aduh, betapa hebatnya hari itu sehingga tak ada taranya. Bayangkan hari yang menakutkan itu tidak ada bandingannya. Jadi bagi umat Tuhan kita tidak bisa memandang hari itu hari yang sangat spesial untuk saudara dan saya sebelum tetapi kita akan ada suatu hari menghadapi dan hari itu kata kesusahan itu tidak ada bandingannya, tidak ada taranya. Memang dilambangkan seperti kesusahan Yakub, tetapi itu lebih besar dari kesusahan Yakub karena tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Bahkan itulah masa kesusahan Yakub, tetapi akan diluputkan daripadanya. Jadi Yeremia sudah menulis bahwa kesusahan itu sangat besar, tetapi umat Tuhan akan diluputkan dari padanya. Nah, ini terulang kembali di dalam Daniel pasal 11 ayat 45,
pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 tentang kesusahan Yakub, dan hanya Mikael yang bisa melepaskan umatnya. Hanya Mikael, seperti halnya Yakub yang lalu, hanya Mikael yang bisa melepaskan dia. Hanya Yesus Kristus. Demikian juga saudara dan saya, hanya Yesus yang bisa melepaskan kita semua pada hari yang sangat menakutkan itu. Dan Ya. karena hanya Yesus, maka berarti saudara dan saya termeterai dengan meterainya Yesus Kristus, termeterainya dengan pekabaran yang Yesus Kristus berikan. Kita memiliki meterai karena dalam Daniel disebutkan bahwa hanya nama-nama mereka yang terdaftar di dalam buku kitab anak domba yang akan dilepaskan. Iya. Saudara Pendeta Dimun sudah menjelaskan bahwa apa yang terorak di bumi itu akan terorak di sorga. Apa yang dicatat di bumi itu akan dicatat di sorga. Jadi ada kesinambungan. Apa yang di dalam sidang, di dalam pekabaran, apa yang kita setujui di bumi, itu akan tercatat di surga. Jadi dengan demikian, kita menghadapi undang-undang keputusan untuk hukuman mati itu bukan keputusan hukuman mati biasa, tetapi suatu keputusan yang sangat menakutkan, yang sangat menyakitkan. Jadi biasanya kita kan berani, karena iman berani apa saja, seperti Daniel berani menghadapi dapur api yang bernyala-nyala, kandang singa, Sadrak, Mesak dan Abednego berani menghadapi dapur api yang bernyala-nyala. Tetapi umat Tuhan yang ada sebentar itu bukan berani, takut. Nah, inilah yang dialamatkan kepada saudara dan saya, bagaimana supaya memperkecil ketakutan itu. Iman saudara dan saya pada nubuatan-nubuatan tentang kerajaan itu berdiri. Menjadi kita tetap beriman. Karena kita akan disuguhkan dengan berbagai isu bahwa kerajaan itu tidak akan berdiri, 144.000 itu tidak akan terbentuk, dengan berbagai kesusahan yang ada di antara umat-umat Advent atau umat-umat Davidian sendiri, maka iman itu akan banyak yang goyang dengan pekabaran itu. Mereka melihat demikian seperti itu. Oke, demikian tambahan saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Terima kasih, sangat Silakan. menarik menambahkan mengenai masa kesusahan itu. Jadi kita akan menghadapi kesusahan, tapi kita tidak takut. Sama seperti di masa Daniel, dia tidak takut pada waktu dia dibuang ke lubang singa itu. Itu berat itu. Nggak takut dia. Baik, mungkin ada sedikit dari saya. Jadi yang saya mengerti sekarang mengenai 1260 tahun atau 42 bulan di masa lalu, itu masa jayanya kepausan, ada penindasan kepada umat Tuhan selama itu. Ke depan juga akan terjadi seperti itu pada saat luka binatang itu sembuh. Akan ada penindasan lagi. Tapi bukan berarti lamanya 1260 tahun ya. Nih, bukan. Iya. Bukan. Jadi atau 42 bulan lamanya. Itu tidak mungkin. Iya. Tapi bagaimana kita memastikan itu berapa lama itu? Kita akan tahu sejak kapan Amerika membuat undang-undang darurat perang. Jadi, mulai dari sejak itulah undang-undang darurat perang, karena kita akan menolak undang-undang hari Minggu, walaupun lunak, tidak mau masuk persekutuan yang sudah berisi undang-undang hari Minggu itu. Nah, mulai dari sejak itulah 42 bulan itu sampai Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun pada hari H yang ditentukan untuk membunuh kita.
pada waktu itulah Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun sehingga terjadi gempa bumi yang besar di seluruh dunia sampai ke Amerika. Maka orang-orang yang mau membunuh kita itu ketakutan melepaskan kita karena mereka lari ke gerejanya masing-masing untuk berdoa, minta permohonan kepada Tuhan supaya lepas dari masalah besar itu. Nah, jadi pada waktu itulah kita bisa menghitung berapa lama itu masa 42 bulan itu. Begitu caranya. Iya, iya. Jadi saya teringat tuh Zakaria 14. Aku akan mengumpulkan segala bangsa memerangi Yerusalem. Iya. Nah, disitulah Amerika membuat undang-undang darurat. Maksud Iya. dari undang-undang darurat, tidak ada lagi hak ajasi di situ untuk beragama bebas. Oh iya, iya. Nah, siapa yang tidak mengikuti hari Minggu itu ditangkapi dan dianggap tidak bersekutu dengan mereka. Oh, jadi tidak ada kepastian 42 bulan simbolis berapa lama ya? Iya. Oh, enggak ada. Karena sama seperti 1260 hari itu. Tahu dari mana itu menjadi 1260 tahun? Nah, sekarang baru kita tahu itu 1260 tahun karena menghitung kejadian tahun 538 sampai 1798. Jadi itu diketahui 1260 tahun setelah digenapi nubuatannya. Begitu juga nanti kita akan tahu berapa lama itu setelah kegenapan nubuatannya. Sekarang kita tidak bisa mengatakan sekian lama, enggak. Nanti sesudah digenapi baru tahu kita. Ya, sip. Ya, mungkin yang lain. Ada lagi pertanyaan? Jadi banyak umat pembaca tongkat, mereka mengerti akan ada suatu kesusahan, tetapi mereka tidak mau menggambarkannya sebagai 42 bulan. Iya, itu Ya. dia. Jadi mereka tahu bahwa akan mengalami kesusahan Yakub. Tapi pelajaran tentang 42 bulan itu mereka tidak mau gambarkan ke sana, padahal nubuatan binatang itu menjelaskan bahwa itu gambaran daripada 1260 tahun yang lalu itu juga akan menimpa umat-umat Tuhan sebelum itu. Jadi itulah ketepatan yang perlu dijelaskan. Iya. Rangkaian nubuatan semuanya harus dijelaskan. 42 bulannya itong perkara mereka sinabi namanya 42 bulan kecikan Jakub itu kecikan Jakub kan dari Rasul ke Maret kan. Coba pertanyaan Pak Martin tadi dijawab. Banyak umat sebenarnya ada ya, bisa juga pertanyaan, bisa juga dirangkai karena banyak umat pembaca tongkat yang percaya tongkat gembala, mereka percaya bahwa akan ada kesusahan, tetapi mereka tidak mau menggambarkan itu sebagai sandelo, sebagai 42 bulan. Jadi mereka menggambarkannya dalam peristiwa yang lain, bukan sebagai undang-undang hari Minggu dan bukan sebagai 66. Nah, mereka anti 66 muncul di masa kita, di masa sejarah. Mereka memikirkan 66 di masa binatang merah ungu. Ya, Di masa patung itu ada di sana. Mereka tidak mau 66 itu ada di masa sejarah Davidian. Padahal tongkat gembala sudah menjelaskan bahwa masih ada 66 yang lain. Lain yang dijelaskan oleh Victor Rotef di masa binatang merah ungu ini. Masih ada 66 yang lain.
Jadi munculnya 66 ini kalau mereka tidak percaya itu menjadi suatu jebakan. Iya, iya. Mereka akan terjerat sendiri, akan terjerat dengan 66 itu. Karena mereka tidak melihatnya sebagai 66, Iya. maka mereka bergabung karena mereka tidak tahu kalau itu 66. Mereka Iya. menerima tanda 66 itu. Iya. Karena mereka tidak tahu bahwa itu Iya. 66. Makanya umat Tuhan sudah diberitahu bahwa akan ada 666 di masa Iya. 144.000 ini. Pemeteraian 144.000 ada 666. Makanya Iya. 144.000 harus paham itu supaya mereka tidak menerima tanda dari angka 666 itu. Iya. Ya, Jadi Patris itu. Jadi orang Davidian umumnya tidak percaya kalau 666 itu akan dihadapi oleh Davidian, gereja MAK. Nah, jadi ini begini. 666 itu dulu kita selalu mengatakan bahwa si penghancur berkeping-keping itu adalah Arafat, Yasser Arafat. Tetapi setelah dia berubah menjadi Demokrat, lalu berarti bukan dia. Lalu waktu itu muncullah di akhir apa itu siapa itu yang melawan Amerika itu? Saddam Hussein. Nah, sebelum Saddam Hussein, sebelum ada itu. Oh, bukan ini, kita bilang gitu. Nah, kemudian muncullah Saddam Hussein. Ini kali ini. Nah, Yasser Arafat sebelum Saddam Hussein. Nah, ternyata bukan dia. Muncul Saddam Hussein. Nah, pada waktu Saddam Hussein saya bilang, ini bukan perang dunia ketiga ini karena dia tidak bersatu dengan Rusia. Nah, masih bisa kita belikan tanah ini. Ya, itu waktu mau beli tanah waktu di rumah ini waktu itu. Nah, ada persoalan waktu itu. Nah, jadi kita beli betul si Saddam Hussein kalah. Kemudian sesudah sama Saddam Hussein muncul lagi si Ahmadinejad dari Iran yang bersumpah setelah dia menjadi Perdana Menteri, dia bersumpah untuk melenyapkan Israel dari Palestina. Tetapi tidak berhasil selama dia Perdana Menteri. Setelah dia turun, hilang suara itu. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, sekarang dari peristiwa yang terjadi kita bisa mengambil kesimpulan. Pada waktu Donald Trump menjadi presiden, nah ada yang menuntut supaya dia diturunkan karena ada kesalahan waktu kampanye. Nah, kemudian dia tidak jadi dituntut oleh karena Amerika, karena Donald Trump membuat sebuah keputusan supaya ibu kota Israel dipindah dari Tel Aviv ke Palestina. Ini yang membuat ribut waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah ada yang bunuh-bunuhan juga waktu itu. Nah, jadi kita bilang waktu itu kalau si Donald Trump, kita tidak tahu apakah ini nanti yang menjadi 666 itu, kalau terjadi perang, dialah yang 666 itu. Kita lihat aja, ternyata menjadi sepi persoalan perpindahan
ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Palestina menjadi sepi. Nah, jadi artinya begini. Dari sini kita bisa melihat bahwa si penghancur berkeping-keping itu akan muncul bila mana si 666 itu muncul siapa yang mempersatukan gereja-gereja dan negara-negara. Nah, jadi maksud saya, kalau dulu hanya memperhatikan si penghancur berkeping-keping. Nah, lawannya kita tidak perhatikan. Sekarang baru kita muncul pengertian, oh, ini dua-dua sekali muncul ini. Si penghancur berkeping-keping dan si 666. Jadi si 666 itu adalah orang yang mempersatukan gereja dan negara untuk melindungi Israel di masa perang dahsyat di Palestina. Kemudian si penghancur berkeping-keping itu adalah orang yang akan menggalang persatuan negara-negara Timur Tengah yang akan dibela oleh Rusia. Nah, kemudian kenapa ada dua? Karena dikatakan Amerika nanti akan kalah di tanah perjanjian di masa perang dahsyat. Itu berarti si 666 ini sudah kalah. Nah, kemudian nanti itu akan melaksanakan undang-undang hari Minggu itu. Makanya dua orang, satu di masa Assyria dan satu di masa Babel. Satu di masa binatang macan tutul dan satu di masa binatang merah ungu. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan? Sementara 600 gereja dan negara belum bergabung kan? Belum. Masih Belum. ya mana mungkin penghancurnya. Artinya saat ini kita nggak bisa menebak. Nah, artinya saat ini Iya. tanduk masih bermahkota. Artinya tentara masih berkuasa kan gitu. Nanti kalau sudah gereja disatukan dengan agama, artinya bahwa kepemimpinan setiap negara itu yang adalah orang gereja. Nanti kan? Jadi nanti tentara diatur oleh pimpinan gereja tadi. Pemerintah negara itu di masa binatang macan merah ungu yang 10 tanduk tanpa mahkota. Nah, itu nanti di sana. Jadi kalau di masa binatang merah ungu, di masa kita sekarang ini, nah itu masih dipimpin oleh Amerika. Amerika yang memutuskan sesuai dengan, ini tadi yang saya mau bilangin, tapi lupa. Wahyu pasal 13 ayat 12. Ini orang-orang Davidian lupa atau tidak baca atau bagaimana? Wahyu 13 ayat 12. Saya mau baca dulu. Wahyu 13 ayat 12 dikatakan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, kuasa binatang macan tutul maksudnya, dijalankannya di depan matanya, dijalankan Amerika di depan mata binatang macan tutul itu. Itu maksudnya. Ia menyebabkan seluruh bumi, ia itu adalah Amerika, menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Inilah masa undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul itu. Nah, jadi Amerika yang melaksanakan niatnya si kepausan, niatnya si binatang macan tutul. Amerika karena Amerika yang lebih berkuasa. Amerika itu disebut Ninive. Jadi bangsa-bangsa Protestan Eropa ini disebut Assyria. Assyria ibu kotanya Ninive.
Jadi Amerika itu disebut Niniwe dalam nubuatan. Jadi di situ apanya hubungannya. Beda. Ada satu lagi pertanyaan ini. Iya. Di Alkitab ada tertulis antikristus. Bagaimana kaitannya 666 dengan atau apalah itu yang antikristus yang tertulis di Alkitab itu apa dan siapa ciri-cirinya bagaimana? Iya, antikristus. Antikristus coba kita baca dulu ya. Nah, kita baca dulu 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 1 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi dikatakan antikristus itu adalah orang yang tidak percaya Yesus anak Allah. Nah, para pendeta kita percaya enggak Yesus anak Allah? Percayakah para pendeta kita Yesus anak Allah? Umumnya tidak percaya karena menurut doktrin Advent Allah itu 3, bukan 1. Tapi tidak semua pendeta percaya itu. Saya sudah dengar itu di BA. Tidak semuanya. Ada pendeta yang menolak itu. Pendeta Sibuya. Dia S3. Dia pendeta S3. Pendeta Sibuya ditolak itu. Allah hanya 1 bukan 3 katanya. Jadi kesalahan total. Yesus disebut Allah anak bukan anak Allah. Itu merubah itu. Itu bukan sepele itu. Itu merubah itu. Anak Allah disebut bukan anak Allah. Allah anak. Karena mereka tidak percaya Yesus itu lahir dari Allah, keluar dari Allah. Nah, kalau ditanya bagaimana Yesus lahir dari Allah, ada contoh. Ada contoh. Contohnya adalah Hawa. Bagaimana Hawa bisa lahir dari Adam? Ya begitu. Nah, itu yang saya sudah buat di YouTube. Nah, Yesus ada 3 macam, saya tunjukkan di situ, ada 3 macam apa namanya itu? Ada 3 macam garis pertumbuhan penduduk. Ada biasa, ada cloning, ada apa itu? Satu lagi itu. Nah, jadi Yesus anak Allah super cloning. Artinya dia keluar dari Bapa tanpa dilahirkan menjadi anak Allah tanpa lahir dari rahim wanita seperti Hawa. Nah, jadi seperti Hawa ini sudah ada di surga contoh. Itu Yesuslah contoh. Yesus adalah anak Allah. Alfa dan Omega artinya yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada sebelum dia dan tidak ada sesudah dia. Itu arti Alfa dan Omega. Nah, jadi antikristus itu adalah orang yang tidak percaya Yesus anak Allah. Waduh, keras juga ya.
Ya. Jadi begini, Ya. di masa dunia ter apa namanya? Tergenapilah Zakaria 14, segala bangsa akan berperang di Yerusalem, maka dunia akan terbagi dua kubu, satu dipimpin oleh kubu 666, satu dipimpin oleh kubu si penghancur berkeping-keping. Peranannya Antikristus di situ siapa dan di mana? Apa peranannya? Berpihak kemana dia? Antikristus ini? Apakah Antikristus itu 666 juga? Termasuk karena si penghancur berkeping-keping itu adalah di luar umat Tuhan. Ini si antikristus itu adalah berada di dalam umat Tuhan. Ya, Itu jadi ada. memang saya sering mengatakan itu ke non-Advent yang lain bahwa antikristus adalah dari Kristen sendiri Itu yang betul. memakai nama Kristus tetapi sebenarnya tidak menerima ajaran Kristus. Iya, iya, Nah, dia tidak menyadari dirinya antikristus. iya. Betul itu. Nah, berarti mereka-mereka ini yang tadi syaratnya kan sudah dibuat, mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah manusia dan Iya, tidak percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa. iya, Syarat yang dua itu tidak dipenuhinya sehingga dia disebut antikristus. Nah, iya. jadi saya berpikir begini, justru mereka-mereka ini yang melapor kepada Amerika, ada sekelompok orang, sekelompok sekte yang tidak patuh terhadap hari Minggu, sehingga Iya. mendesak Amerika supaya mengundang-undangkan hari Minggu itu karena dia tidak suka melihat kita dianggap kita menyerang mereka. Mereka yang mengadu ke sana sehingga didesak untuk membuat undang-undang darurat supaya ditangkapi. Tidak ada lagi kebebasan beragama di kubu 666. The Protestant Nation. Ya, ya ada juga hubungannya. Jadi Ya. banyak apa? Jadi Iya. peranan mereka ini di situ. Itu tadi kan kutanya peranannya antikristus di masa dunia terbagi dua kubu apa? Tongkat Gembala Oh, mengatakan antikristus itu apa? Nggak pernah disebut tongkat Gembala antikristus, yang disebut 666 dan si penghancur berkeping-keping. oh begini. Ya, Si penghancur berkeping-keping itulah lawannya Amerika. Itu lawannya Amerika. Dua-dua itu kubu di luar Tuhan. Nah, jadi antikristus itu adalah mempengaruhi orang-orang ini untuk bagaimana melenyapkan si umat Tuhan. Jadi itu terjadi di lingkungan Kristen sendiri. Jadi jadi begini, undang-undang hari Minggu itu dibentuk tidak bertujuan sebagai jebakan kepada MHK, bukan. Setan yang tahu itu. Mereka nggak tahu itu karena tujuan mereka untuk menghormati Tuhan supaya diberkati mereka di dalam perang supaya mereka menang perang. Itu tujuannya. Nah, tujuannya adalah supaya mereka menang perang. Tetapi tujuan setan adalah menjebak supaya orang Advent ini jangan takut memasuki undang-undang hari Minggu karena nggak ada tuntutan lain. Tetapi ada satu yang menjadi persoalan, undang-undang darurat perang. Kalau tidak menyokong Amerika berperang terhadap Israel, nah itu yang dituduhkan melawan, yang disebut sebagai
mata-mata musuh. Mata-mata musuh di masa perang, wajib hukumnya harus dimatikan. Nah, inilah yang akan kita hadapi nanti. Nah, kita akan dituduh mata-mata musuh. Jadi, nah beda dengan undang-undang hari Minggu di masa Babylon. Kalau di masa Babylon, undang-undang hari Minggu di sana disertakan dengan harus bekerja hari Sabat. Nah, itu beda. Jadi itu lebih keras di sana. Tetapi kalau resikonya sama. Silakan Saudara Martin. Oke, terima kasih. Jadi persoalan yang dipertanyakan Saudara Rahmat ini persoalan masalah doktrin. Nah, persoalan masalah doktrin. Nah, persoalan masalah doktrin ini, mazhab seringkali ada yang memahami doktrin itu, ada yang tidak paham. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan pendeta ada yang tidak memahami doktrin Advent masalah Trinitas ini, ada juga yang memahaminya, ada yang tidak paham, ada yang tidak memahaminya. Nah, sehingga simbol daripada Yesus Kristus mengatakan bahwa malaikat sidang Laodikia itu miskin buta karena dia tidak mampu melihat doktrin itu benar atau salah. Nah, sehingga di Yesaya pasal 28 dijelaskan siapakah yang akan diajarnya untuk memahami doktrin, yaitu mereka yang sudah lepas susu. Nah, sudah lepas susu. Nah, sehingga Yesaya pasal 7 dan 8 menjelaskan tentang perusahaan susu semesta ini, makanan keju dan madu ini yang bisa membuat orang untuk mengerti doktrin, mengerti mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah yang akhirnya tongkat gembala ini harus dipaham dengan benar, sampai karena kebenaran tongkat gembala itu akan semakin dalam dan bertambah dalam, dan pada akhirnya orang jahat tidak memahaminya. Tidak memahaminya. Nah, dengan demikian, persoalan 66, persoalan antikris itu, sebagaimana yang Rasul Paulus jabarkan, itu sudah menyangkut kepada doktrin yang dimiliki oleh tanduk kecil, oleh manusia durhaka. Ya, manusia durhaka. Manusia durhaka. Tanduk kecil ini, manusia durhaka ini sudah ada di dalamnya doktrin tentang anti Trinitas. Nah, doktrin tentang Trinitas. Nah, doktrin tentang tidak mengakui Allah sesungguhnya. Tapi ada juga yang memahami bahwa Allah, Yesus Kristus itu anak Allah yang sesungguhnya. Tetapi di dalam doktrin tentang 66 itu, nah di situ terselip suatu rahasia yang harus diungkap. Nah, sehingga demikian sampai gereja Advent memiliki doktrin itu karena tidak memahami doktrin itu. Mereka sendiri tidak paham doktrin itu, tidak paham. Sudah ditanamkan oleh antikris ini ke dalam gereja Masehi Advent dari ke-7. Nah, sehingga ada beberapa pendeta yang saya dengar mereka mengatakan Yesus itu anak secara simbol, bukan anak sesungguhnya. Anak lambang, anak secara simbol. Jadi dengan demikian pengakuan mereka kepada Yesus itu bukan anak Allah yang sesungguhnya, ini menjadi suatu materi daripada setan sendiri tidak mengakui hal itu. Ya, setan sendiri tidak mengakui hal itu. Jadi dengan demikian itulah doktrin yang ada di dalam gereja Advent maupun sebagian besar Kristen Protestan. Dan itu sudah menjadi suatu masalah mendunia sekarang hari ini. Namun demikian bahwa sebagaimana Victor Hotef menjabarkan, Roh Nubuat menjabarkan bahwa masih banyak umat-umat yang ada baik di Katolik maupun di Protestan, umat-umat Tuhan yang masih ada di dalamnya, yang tidak memahami doktrin itu akan menjadi paham setelah 144.000 Roh Kudus sebentar dicurahkan akan memahaminya. Nah, sehingga sebatas yang paling sangat penting masalah
masalah kita sekarang, masalah pemeteraian 164.000, dia harus memahami doktrin yang sesungguhnya. Nah, dia harus mengenal 66 tadi. Kalau dia tidak mengenal 66 itu maka dia akan terjebak. Dia akan terjebak di 66 ini. Yang sesungguhnya 6 itu antikris. Maka kita terjerat secara tak disangka-sangka. Karena dia tidak mengenal, maka pekabaran dari Doni Deir memperkenalkan tentang waspada ada 66 di masa kita. Ada 42 bulan di masa kita. Nah, ini yang banyak masih ditolak. Jadi ini yang kita waspadai. Kalau di agama tetangga sebentar, mereka malah Victor Hotef menubuatkan sesuai dengan kebenaran ada 2 miliar lebih yang sudah masak di sana, yang siap untuk dipanen. Ada 2 miliar lebih yang sudah masak, yang siap dipanen. Menandakan bahwa kita tidak terlalu masalah peduli bagaimana dan siapa yang ini, tapi Tuhan sudah memang ada 2 miliar lebih yang akan memahami doktrin di sana. Yang akan keluar dari antikris. Nah, yang persoalan sekarang di antara kita sekarang, seperti saudara pendeta Dimun katakan, 144.000 keluar dari mana? Nah, jadi keluarnya ini hanya di dalam doktrin yang benar. Doktrin yang tidak memihak ke antikris, ke 66 yang tidak terlihat sekarang ini. Itu masalah yang paling terbesar di kita sekarang. Jadi 66 itu, Saudara Rahmat, itulah antikris di dalam sistem doktrin yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Ada lagi. Jamnya udah lewat. Oh ya. Satu lagi boleh. Lewat. Kita tutup saja. Sudah lewat. Tambahan aja. Silakan. Tambahan. Oke. Iya. Tambahan dari Saudara Martin tadi, berarti 144.000 itu adalah produk dari mission, gereja kita yang sekarang masih Advent hari ke-7. Ya. Amin. Dan yang sama itu pertanyaan juga, apakah yang bersama itu juga dari gereja atau ada dari gereja? Ya sama. Saya perbaiki sedikit, bukan produk. Berasal dari. Ya, itu berasal dia. Berasal dari. Kalau mau dibilang produk itu produknya Hotep yang 144.000. Iya. Walaupun bukan semua. Karena ada rombongan bersama juga yang dari Israel Badani yang akan bergabung. Jadi Israel ada 5 kota di Mesir yang siap bergabung. Dengan 144.000 mereka menjadi rombongan bersama juga. Jadi ada di dalam gereja Advent, ada juga di dalam Israel Badani yang ada sekarang di Yerusalem maupun di sekitar Bethlehem di seluruh wilayah Israel. Ada juga di Palestina, seluruh wilayah Israel. Ada juga di 5 kota di Mesir. Sudah dibahas oleh Don Ede dalam buku The Fall. Ada 5 kota di Mesir yang sudah siap untuk bergabung dengan apabila kerajaan itu berdiri. Mereka ini menjadi rombongan bersama juga. Iya. Ya, Hebat. Hebat sekali buku Don Ede itu. Terima kasih. Ya, Oke, baiklah. Jadi sebelum kita tutup, perlu diinformasikan. Tadi udah ada petanya tadi ya. Lama ngincer, nyari-nyari siapa ini si penghancur Piping dari si Yasser Arafat, Gaddafi, Saddam Hussein, siapa lagi itu macam-macam. Dan setelah ini baru kita tahu posisi kita sekarang memang sudah karena 666 belum terbit, tapi udah menjelang. Belum. Itu kelihatan di perang Ukraina Rusia kemarin. Itu sandiwaranya juga berputar-putar ya. Nah, ini seperti dibuang Ukraina dari NATO. Kan NATO ini nanti gelagatnya nih jadi 666. Tetapi bagian dari itu. Jadi dengan seperti itu kita tahu petanya di mana kita sekarang. Nah, untuk ke depan ada baiknya seperti bilang Nat Tulang Sagala tadi,
ditonton dulu video baru bisa disimak-simak dibuat pertanyaan. Saya kira itu dulu, sudah 5:30 di sini. Bentar lagi mau tutup sahabat. Kalau di daerah Pak Martin sudah gelap ya. Indonesia Timur. Iya, udah. Lewat sahabat. Iya. Oke, baiklah. Ya, Kita tutup acara ini, pimpin doa Saudara Rahmat.